Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Abdurrahman Besar Tanjung dengan NIM 1705621146. Jadi, di sini akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Social Media Marketing Activities dan Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian melalui marketplace sebagai variable intervening pada perusahaan jasa tour and travel di Jakarta. Jadi, ada dosen pembimbing satu saya ada Profesor Dr. Muhammad Rizan dan dosen pembimbing kedua saya ada Ibu Nofriska Kersanya SEMBA. Jadi di sini saya akan membahas tentang 5 bab. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian ada kajian pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dari skripsi saya sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu ya, yaitu bagian latar belakang masalah. Jadi kenapa saya mengambil penelitian tentang ini? Yang pertama itu karena di era digital seperti sekarang ini, sosial media dan e-com itu menjadi dua alat komunikasi pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Jadi oleh karena itu menurut saya ini sebuah hal yang menarik untuk diteliti karena ini beberapa tahun lalu itu belum sampai segencar seperti sekarang. Dan ini juga diperkuat dari laporan dari Andi pada tahun 2025 yang mana ia menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif dari sosial media di Indonesia mencapai 170 juta orang dengan waktu rata-rata penggunaan sebesar 3 jam 18 menit per hari. Selain itu, sebanyak 81,3% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan sosial media untuk mencari informasi tentang produk ataupun jasa yang dia butuhkan. Jadi eh, ini ada beberapa hal yang bertentangan dengan hasil penelitian tersebut dan yang itu menjadi research gap saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dari Ashari et al. Pada tahun 2022, ia mengungkapkan bahwa sosial media itu tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian, melainkan melalui variabel intervening seperti brand engagement dan juga purchase intention yang berfungsi sebagai mediator. Jadi penelitian tersebut menegaskan bahwa keterlibatan konsumen terhadap konten digital perlu membentuk minat beli terlebih dahulu sebelum mendorong tindakan pembelian aktual. Lalu ada juga yang membantah yang kedua, itu studi oleh Hidayah dan juga Irentini pada tahun 2023, yang mana ia menemukan bahwa minat beli merupakan prediktor langsung terhadap keputusan pembelian, terutama jika dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap informasi digital. Namun, studi tersebut tidak secara terang-terangan mengaitkan pembentukan minat beli dengan stimulus eksternal seperti sosial media ataupun e-work. Oke, next. Di sini ada salah satu kasus nyata yang menunjukkan pengaruh social media marketing activities dan juga e-work dapat dilihat dari sebuah penelitian oleh Mokhtaruddin pada tahun 2023, yang mana ia berasal dari Telkom University. Ia mengkaji pengaruh social media marketing activities Traveloka di Instagram terhadap brand trust, brand equity, dan juga brand loyalty. Dan studi ini menggunakan metode survei dengan 385 responden pengguna aktif Traveloka di wilayah DKI Jakarta. Dan hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas sosial media marketing memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap ketiga variabel tersebut. Yang mana brand trust ditemukan sebagai faktor yang paling dominan menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap merek sangat memengaruhi persepsi nilai dan loyalitas terhadap Traveloka. Dan juga ini ada saya tweet dari Tania pada tahun 2021 yang dia itu merasa kecewa terhadap Golden Dramatur, yang mana ia mengklaim bahwa Golden Drama itu mengambil duitnya dan tidak mengembalikan, padahal belum sampai jangka waktu yang mana duitnya itu jadi loss. Jadi hal itu menjadi booming di Twitter dan juga itu sempat menjadi Golden Ram itu turun lah brand trust-nya di pasaran, tetapi dengan pintar mereka itu membuat gebrakan campaign baru yang mana waktu mereka ulang tahun ke 53 tahun itu mereka memberikan diskon besar-besaran orang-orang yang mau tur ke luar negeri ataupun tur di domestik, yang mana itu menekan kembali brand trust dari orang-orang kepada mereka, dan juga mereka membuktikan dan merespon dari eh, tindakan orang-orang yang menghujat mereka memberikan respon yang sangat baik menurut saya, dan itu menjadikan Golden Rama salah satu tour and travel terbesar di Indonesia. Oke, lanjut. Di sini ada rumusan masalah saya. Ini ada 7, nanti bisa dibaca sendiri aja karena ini lumayan panjang. Ini ada tujuan penelitian yang mana itu merulus dengan rumusan masalah. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan ini ada manfaat penelitian yang menurut saya ini lumayan berpengaruh lah. Karena secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemasaran digital dengan memfokuskan pada variabel sosial media marketing activities dan juga IWOM. Lalu untuk manfaat praktis ya ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha di industri tour and travel dalam mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Oke, langsung saja kita ke bab kajian kedua. Bab yang kedua yaitu kajian pustaka, yang mana saya memakai teori SOR, yang mana
SEO itu ada pemrosesan psikologis konsumen itu sebagai promosi digital S-nya, dan juga konsumen sebagai O-nya, dan juga hasil perilaku berupa keputusan pembelian sebagai R-nya. Jadi dalam penelitian ini social media marketing activities dan juga online review itu digunakan sebagai stimulus PS, dan juga minat beli berperan sebagai organisme, berarti yang menyambungi antara sosial media dan juga keputusan pembelian di R-nya. Jadi itulah teori yang saya kaji. Dan juga ini beberapa indikator prediktif variabelnya itu ada 4. Jadi masing-masing itu ada 5 variabel. Nanti akan saya bahas langsung secara rincinya di buku skripsi saya. Bisa dilihat langsung nanti. Ini ada hipotesisnya ada 7. Nanti bisa dibaca sendiri juga karena panjang sekali. Lanjut, ini ada menurut penelitian saya. Ini menurut penelitian sebelum saya kaji ulang. Jadi ini saya sudah cocokkan dengan hipotesis yang tadi saya bahas sebelumnya. Oke, lanjut di bab ketiga ada metodologi penelitian. Jadi tempat penelitian saya itu ada perusahaan travel dan juga tour and travel di Jakarta. Dan juga waktu penelitiannya itu agak panjang, mulai dari April 2025 hingga Desember 2025. Karena memang saya agak terlambat mengerjakan skripsinya, jadi waktu penelitiannya itu lumayan panjang. Dan populasi sendiri itu adalah seluruh konsumen yang pernah tur atau trip bersama travel atau travel di Jakarta. Dan juga metode penelitiannya ada metode kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya itu melalui survei secara online melalui Google Form dan juga disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria minimal 260 responden. Dan sampelnya itu ada 4. Yang pertama, responden itu pernah menggunakan jasa tour and travel di Jakarta minimal 1 kali. Yang kedua, responden berusia minimal 17 tahun dan telah aktif menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Ketiga, responden itu melihat atau berinteraksi langsung dengan konten promosi travel melalui platform media sosial. Dan yang terakhir, responden pernah membaca atau menilai online review atau IWOM tentang travel di Indonesia. Oke, ini lanjut saja. Ini ada uji yang saya pakai ada 4. Uji validitas, uji reliabilitas, uji kesesuaian model, dan juga uji hipotesis. Oke, ini saya langsung ke hasil penelitian dari yang saya teliti ini. Adapun yang pertama, untuk membahas hipotesis pertama itu. Jadi hasilnya itu penelitian menunjukkan bahwa social media marketing activities berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai T-value sebesar 7,16, yang mana itu lebih besar dari 1,96. Ya, berarti menyatakan bahwa hipotesis ini benar dan koefisien sebesarnya itu 0,45, yang mana itu lebih besar daripada 0 dan bernilai positif, sehingga hipotesis pertama itu dapat diterima. Lanjut yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing activities berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian yang nilai T-value sebesar 3,52, yang mana itu lebih besar daripada 1,96, dan koefisien sebesar 0,25 yang mana itu bernilai positif. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa hipotesis ini itu juga dapat diterima. Lanjut yang ketiga itu ada IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai T-value-nya itu 5,51 dan juga koefisiennya sebesar 0,31, yang mana itu keduanya bernilai positif, jadi sehingga hipotesis ketiga juga dapat diterima. Dan yang keempat, ada pengaruh langsung dari IWOM terhadap keputusan pembelian, yang mana nilai T-value itu sebesar 3,78 dan koefisien sebesar 0,23, itu juga hasilnya juga positif, yang mana berarti hipotesis keempat juga dapat diterima. Begitu juga hipotesis kelima lebih juga, dan keenam dan juga yang ketujuh. Nanti bisa dibaca langsung aja. Oke, jadi kesimpulannya, ketujuh hipotesis tadi itu semuanya dapat diterima. Jadi sebetulnya ada pengaruh dari social media marketing activities kepada minat beli, ada pengaruh social media marketing terhadap keputusan pembelian, ada pengaruh IWOM terhadap minat beli, ada pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian, dan juga ada pengaruh minat beli ke keputusan pembelian. Dan juga ada pengaruh social media marketing membuat seseorang menjadi minat beli dan juga dia melakukan keputusan pembelian. Begitu juga dengan IWOM. Jadi ketujuh hipotesis ini dapat diterima dan juga sudah diteliti dan ternyata hal itu benar dapat diterima. Lanjut, ini ada saran praktis kepada perusahaan tour and travel di Jakarta. Jadi dari hasil penelitian ini kita itu bisa melihat bahwa ulasan konsumen di media sosial itu betul-betul berpengaruh kepada keputusan pembelian oleh orang-orang yang emang melihat kontennya dan sebagainya. Jadi hal itu harus betul-betul dijaga, dan juga media sosial itu tetap berpengaruh sangat besar sehingga
perusahaan perlu menyajikan konten yang menarik, informatif, dan juga mengikuti tren. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya sosial media dan juga IWM itu merupakan salah satu variabel yang membuat orang-orang tertarik untuk melakukan pembelian di perusahaan tour and travel. Itu di luar brand tas dan juga lain-lain. Jadi dan yang itu saya masukkan ke rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Karena ada beberapa keterbatasan dari penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian ini disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, tidak hanya di Jakarta, tapi mencakup daerah lain di Indonesia seperti Bandung, Jogja, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Karena setiap daerah itu pasti punya cerita, setiap daerah pasti punya eh, destinasi yang emang itu harus dipasarkan lagi supaya meningkatkan pariwisata di Indonesia. Yang kedua, penelitian selanjutnya itu dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi minat beli dan keputusan pembelian. Seperti yang tadi saya bilang, brand trust, perceived risk, service quality, sehingga model penelitian menjadi lebih komprehensif dan menjelaskan perilaku konsumen itu sendiri. Dan yang ketiga, ada disarankan juga menggunakan pendekatan yang berbeda seperti longitudinal study agar dapat terlihat perubahan perilaku konsumen dalam jangka panjangnya juga, khususnya dalam industri tour and travel. Dan yang keempat, penelitian ini hanya memfokuskan pada tour and travel doang. Jadi itu belum belum tajam banget. Jadi karena di tour and travel sendiri kan kita tahu bahwa itu ada beberapa jenis seperti consortium atau open trip, ada private tour, ada corporate tour, ada sebetulnya masih banyak lagi. Ada social and community, ada CSR dan lain-lain. Tapi di sini yang saya masukkan hanya tiga saja. Karena hal itu pasti berbeda-beda di tiap platform. Karena pasarnya private tour dan corporate tour udah pasti beda. Pasarnya open trip dan juga corporate itu udah pasti beda. Jadi hal itu menjadi salah satu yang membuat untuk penelitian selanjutnya itu menjadi hal yang mungkin bisa diteliti lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.